Sebentar bacaan malaikat sungguh sekali mendengar Al-Quran dari manusia. Kata ulama, malaikat tidak diberikan nikmat membaca Al-Quran. Malaikat tidak diberikan nikmat membaca Al-Quran. Mereka hanya bertasbih, berzikir. Al-Quran yang diberikan nikmat anugerah Allah adalah manusia. Karena itu malaikat sangat senang sekali mendengar Al-Quran dari manusia. Mereka menunggu mana yang baca, di mana yang baca, langsung mereka datang ke rumahnya mendengar Al-Quran dari kita. Karena itu kalau membaca Al-Quran di rumah, malaikat hadir di rumah kita. Kalau malaikat hadir di rumah kita, apa yang terjadi? Bayangkan, satu, kalau malaikat masuk, syaitan lari dari rumah kita. Ini salah satu keberkahan keutamaan Al-Quran di dunia. Malaikat hadir, syaitan lari. Tak bisa Al-Quran, tak bisa syaitan tinggal di tempat yang dihadiri di dalamnya malaikat. Tak bisa, takut di dalam malaikat. Tak bisa. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fi buyutikum." Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Baca Al-Quran, fa inna asy-syaitana yafirru. Sesungguhnya syaitan lari jauh dari rumah dan di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga yang sedang membaca Al-Quran di rumah. Setiap hari membaca, Allah memberkahi, melindungi keluarga dan rumah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Bayangkan, ini salah satu keberkahan keutamaan Al-Quran di dunia sebelum akhir. Berarti khususnya Bapak Ibu yang punya hajat atau di rumah banyak masalah, banyak gangguan, tidak begitu betah di rumah, banyak masalah, banyak yang terjadi seorang dari keluarga, baca Al-Quran di rumah. Khususan surah Al-Baqarah, usahakan surah Al-Baqarah, usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ketika adik-adik ikut kajian. Karena itu nanti saya mau kasih hadiah. Mau hadiah tak? Tapi hadiah bagi seorang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Nanti saya tanya yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Siap? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فإنه حاضرين حاضرات، saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjidul Muqarrabin, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Muqarrabin, para imam, para muazzin, para ulama, semua yang hadir di majlis ini, tokoh masyarakat, para adat, orang tua kami, semoga ya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkhusus kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair kepada komunitas Persatuan Umat Islam. Akhirnya Ustaz Abdul memfasilitasi safari kami di Kabupaten Mualim beserta kawan-kawan dari komunitas mereka Subuhan, Bidul Ummah, dari kaum Du'afa dan lainnya. Semoga ya apa yang mereka kerjakan, berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah. Selalu kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat, wabil khusus nikmatul Islam, nikmatul Islam, nikmat hidayah, nikmat ta'ah. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah kita sama-sama bisa datang ke masjid melaksanakan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah. Salah satu keutamaan salat Isya berjamaah, bayangkan apa yang kita dapat ketika salat Isya berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal man shalla al-'isha fi jama'ah wa nasiya fa salat 'isha berjamaah faka'annama qama nisfa al-layl." Seakan-akan dia salat separuh malam. Bayangkan, bisa nggak salat separuh malam? Kalau kita hitung pada Isya sampai subuh kurang lebih berapa jam? Kurang lebih 7 sampai 8 jam, betul? Coba bisa nggak separuhnya 4 jam? Pernah nggak salat 4 jam? Pernah nggak salat 4 jam? Kalau salat tarawih berapa jam? Kalau imam salatnya panjang, jemaahnya marah, diganti terus langsung. Ini pernah saya diundang salah satu masjid agung di bulan Ramadan, minta saya salat 2 hari, 2 malam salat tarawih. Salat dia biasa standar 8 rakaat tambah 3 jadi 11 rakaat. Saya salat tarawih itu jujur saya tak salat panjang, salatnya standar. Ya, saya salat di Madinah, ya, 1 rakaat, 1 halaman kurang 1 dari 1 halaman. Total salat semuanya kurang lebih 1 jam. Habis salat tarawih, datang dua orang setelah salaman, setelah foto-foto, mungkin pada utama foto-foto. Setelah selesai, datang dua orang tua. Nah, saya sama ketua takmir masjid. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami senang sekali salat tarawih malam ini spesial. Merasa di Madinah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Syekh besok di sini lagi kan? Iya. Tolong besok salat pendek-pendek ya. Padahal baru ini salatnya saya bilang gini. Saya sampaikan kepada jemaah. Habis salat, khususnya di Ramadan. Coba lihat besok ya, sebentar lagi berapa bulan akan masuk bulan Ramadan ya. Berapa bulan lagi? Pernah tidak berdoa, ya Allah, berdoa bulan suci Ramadan? Pernah tidak segera di bulan ini? Kapan itu mau mulai doa? Bulan Sya'ban ya. Baru kita ingat Ramadan, terhib Ramadan. Para salafus salih mereka berdoa dan memohon kepada Allah sebelum bulan Ramadan 6 bulan meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah Ramadan, ya Allah pertemukan kami bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan spesial. Amal saleh kebaikan yang bisa lakukan di bulan suci Ramadan pahalanya lebih besar dari amal saleh di luar bulan suci Ramadan. Karena itu mereka sangat berharap bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami bulan suci Ramadan. Semoga ya Allah, semua jemaah yang hadir, Allah berikan umur kita dalam sehat walafiat dan taat kepada Allah, bisa bertemu bulan suci Ramadan dan diberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Coba lihat nanti di bulan Ramadan salat tarawih. Setelah salat tarawih biasa kita keluar, ya, kadang-kadang bertemu teman, tetangga, sahabat, ya. Oh, salat di sini, masya Allah, di mana waktu ngobrol di luar, berdiri bisa sampai 1 jam, betul ya? Tidak terasa kita. Apalagi kalau nggak ketemu, ngobrol di luar sampai bisa 1 jam, bisa. Tapi kalau salat berat, karena belum biasa. Karena itulah tujuan inti dari kehadiran kita di majelis ilmu.
sering kita hadir di majlis ilmu, sering istiqamah dalam ibadah dan taat, intinya apa? Agar bisa mencintai salat, mencintai Al-Quran, mencintai ibadah. Sebagaimana bisa ulama, ya, di dunia kita tahan lama sama teman, sahih, tetangga, dan lainnya. Bisa kita tahan lama di masjid, bisa kita diam di atas sejadah, bisa kita membaca zikir sepanjang bisa 1 jam 2 jam. Itu intinya. Karena itu saya harap hadirin hadirat, kehadiran kita di majlis ilmu ini, usahakan hadirkan niat, ya Allah, semoga ya Rabb majlis ini menjadi majlis yang terbaik bagi saya. Semoga ya Rabb setelah selesai majlis ini saya menjadi lebih baik daripada sebelum majlis ini. Artinya makin kita datang hadir di majlis ini, makin kita evaluasi diri, perbaiki diri, menjadi hamba lebih baik. Baru ini majlis itu majlis yang bermanfaat. Walaupun biasa hadir di majlis terus, tapi intinya setiap kali hadir di majlis ada tambahan ilmu, ada tambahan amal. Kita menjadi lebih baik lagi. Ya, semoga ya Allah majlis ini menjadi majlis yang terbaik bagi kita, yang bermanfaat bagi kita ya Rabb dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ya, yang tadi saya sampaikan salat Isya. Baik salat Isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail. Yang salat Isya berjamaah seperti orang yang salat separuh malam. Pahalanya sama. Apalagi kalau nanti bisa datang salat subuh berjamaah, itu lebih baik lagi, lebih mantap lagi, lebih sempurna lagi. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shalla as-subha fi jama'ah, wa siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullahu." Seakan-akan dia salat sepanjang malam. Bayangkan, seperti orang yang salat ba'da Isya sampai subuh. Bisa jadi berat kan? Tak mungkin ya, dari Isya sampai subuh. Hanya salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah mendapatkan pahala seperti orang yang salat sepanjang malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, itu nikmat anugerah Allah. Hanya salat sebentar Isya, salat sebentar subuh mendapatkan pahala begitu besar. Alhamdulillah, itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu selalu bersyukur kepada Allah. Allah yang memberikan taufik sehingga kita hadir salat berjamaah. Apalagi setelah selesai salat kita duduk di majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan majlis ini, saya tidak usah menyampaikan kepada jamaah keutamaan majlis seperti ini agar jamaah tidak usah selalu hadir di majlis. Salah satu keutamaannya, sebelum selesai majlis ini, sebelum kita pulang keluar dari pintu masjid, semua yang hadir di Masjid Nurul Muqarrabin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan majlis ilmu. Di akhir majlis dalam hadis, "Qumu waghfur lakum." Silakan berdiri, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita keluar dari pintu ini, kita terus ini, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya kajian itu biasa saya sampaikan mengenai Al-Quran. Dan kami selalu mengajak seluruh masyarakat dekat dengan Al-Quran. Tapi hari ini insyaAllah saya bagi dua. Yang pertama tetap saya menyampaikan mengenai Al-Quran. Yang kedua saya mengenai sesuatu yang penting sekali bagi kita semua. Nanti insyaAllah rahasia. Ya, ada penasaran ya, ada yang pulang dulu. Al-Quran, Bapak Ibu, Al-Quran, 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 Al-Quran adalah hadiah
besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk membahagiakan kita. Allah menurunkan Al-Quran untuk membahagiakan kita dunia akhirat. Siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, ia menjadi mulia, menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja, bukan hanya yang hafal. Mungkin banyak di antara jamaah yang berfikir hanya para penghafal Quran, mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, orang yang menghafal Quran itu kalau dia mengamalkannya, menjaga betul, diangkat derajatnya di dunia apalagi di akhirat. Terus yang lain bagaimana? Yang belum bisa hafal atau masih bacaannya terbata-bata, tidak bisa mendapatkan kemuliaan? Bisa saja. Siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, Nabi yang termulia. Al-Quran yang menurunkan Al-Quran dari langit ke bumi adalah Jibril alaihi salam melalui wahyu. Jibril menjadi Sayyidul Malaikat, malaikat yang termulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, bulan yang termulia. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi malam yang termulia sepanjang tahun. Al-Quran turun di kota Makkah dan Madinah. Kota Makkah dan Madinah menjadi kota suci, kota yang termulia di dunia. Artinya apa? Artinya siapa saja yang dekat dengan Al-Quran pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Baik baca, baik hafal, belajar, mentadabburi, mencintai Al-Quran, yang penting menjaga hubungan dengan Al-Quran, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Ada kisah terjadi di Madinah. Saya suka sampaikan kepada jemaah, karena mungkin banyak di antara jemaah belum hafal, bacaannya belum begitu lancar. Coba dengar kisah ini. Seorang di Madinah dulu puluhan tahun yang lalu, orang tua, umurnya di atas mungkin 70 tahun, terkenal di antara masyarakat penduduk Madinah ini. Orang itu cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Semuanya kenal, Pak ini orang cinta Al-Quran. Kenapa dia terkenal cinta Al-Quran? Karena dia setiap hari melakukan amalan yang unik, istimewa. Setiap sering salat, dia mengambil Al-Quran dari lemari. Ketika dia dengan Al-Quran, membuka Al-Quran, melihat keindahan ayat suci Al-Quran, menitis air mata. Setiap hari. Kenapa? Karena belum bisa baca. Belum bisa baca. Merasa sedih melihat Al-Quran, indah sekali. Lihat di sana ada yang baca, di situ ada yang baca, tapi saya belum bisa baca. Sedih hatinya. Ya Allah, ini baca, tapi belum bisa. Tapi dia tidak berhenti. Langsung tetap dia berusaha. Berusaha apa? Dia langsung ambil Al-Quran, mencari orang lagi duduk di masjid, lagi duduk santai di masjid, di sini, di sana, gak ikut majlis, gak sidang salat, gak sidang berzikir, hanya santai di masjid. Lihat jemaah, menonton jemaah, melihat keindahan Masjid Nabawi, dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf, minta tolong, bisa baca Quran? Dia bisa. Kenapa? Boleh baca? Saya mau dengar Al-Quran, kamu saya belum bisa baca. Bayangkan. Setiap hari rutin seperti itu. Setiap hari. Tidak pernah dia malas, tidak pernah dia usah, tidak pernah, terus setiap hari. Mengambil Al-Quran, sudah salat mencari. Ya, minta tolong, Pak, boleh baca? Saya ingin baca tapi belum bisa. Saya mau dengar Al-Quran.
Karena itu nikmat kalau bisa membaca Al-Quran. Jangan sia-siakan nikmat, karena banyak yang bisa baca. Dan yang kedua, karena itu hadir, kalau malas membaca, jangan sampai malas mendengar Al-Quran. Kalau malas membaca, jangan malas mendengar Al-Quran. Apalagi di zaman ini tidak ada alasan. Bayangkan kisah itu puluhan tahun yang lalu. Dulu tidak bisa kalau mendengar Al-Quran, tidak bisa. Kan TV belum ada, handphonenya belum ada, YouTube-nya belum ada, CD belum ada, betul enggak? Coba tanya ayah, ibu, di masa ayah ibu, 40 tahun, 50 tahun yang lalu kan ada. Berarti kalau mendengar Al-Quran itu tidak bisa. Tidak bisa, kecuali menunggu imam salat maghrib atau isya. Berarti ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan apa kita tidak baca? Alasan apa kita tidak dengar Al-Quran? Di mobil bisa, di rumah bisa, di kantor bisa, di mana-mana bisa mendengar Al-Quran. Apalagi bayangkan dia mendengar Al-Quran mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mendengar saja mendapatkan rahmat Allah. Allah menurunkan rahmat bagi seorang yang sedang dengar Al-Quran. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Agar kalian mendapatkan rahmat Allah, dengarlah Al-Quran. Apalagi ini amalan ini yang orang tua itu yang setiap hari lakukan, itu sunnah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin banyak di antara kita tidak tahu sunnah itu. Apa sebenarnya? Minta tolong baca, minta dari teman, minta dari saudara, tolong baca, saya mau dengar Al-Quran. Walaupun bisa baca, walaupun bisa, tapi minta, Pak, tolong lagi duduk santai, Pak, tolong baca Quran sedikit, kita mau dengar. Apalagi orang itu mahir, bacaannya bagus, merdu, baca, tolong baca beberapa ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sunnahnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hari beliau bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah terkenal ahlul Quran, bacaannya masya Allah sangat luar biasa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis, siapa di antara kalian, bayangkan, yang ingin membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran radhan tariyan, lembut seperti Al-Quran turun dari langit, mendengar Al-Quran seperti dengar dari sumbernya dari langit langsung, silakan dengar bacaan atau baca seperti Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW bersaksi berikan pujian bagi Abdullah bin Mas'ud bahwa bacaannya masya Allah sempurna, luar biasa pun. Nabi SAW salah satu hari bertemu Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW berkata, Rasulullah minta dari Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, iqra' alaina Al-Quran. Tolong ya Abdullah, baca Al-Quran. Saya mau dengar. Saya mau dengar masya Allah. Tapi Abdullah bin Mas'ud apa? Malu dia. Malu Abdullah bin Mas'ud. Masa saya baca Al-Quran di depan Rasulullah SAW? Guru dia kan dia Al-Quran turun kepada Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Saya baca Al-Quran ya Rasulullah, padahal Al-Quran turun kepada engkau ya Rasulullah. Artinya malu saya baca ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini sunnah. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka mendengar Al-Quran dari orang lain. Tolong baca ayatnya, baca. Baru Allah Al-Quran baca. Diriwayat beliau baca surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
halaman terus sampai baca ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Rasulullah, hasbuk, cukup, hasbuk. Allah berhenti. Qala faltafattu ila Rasulillah, saya mengingat Rasulullah, فإذا عيناه تذرفان من تسعين sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran. Karena itu hadirin usahakan menikmati dengan Al-Quran. Itu orang tua yang di Madinah setiap hari. Dulu saja ini jemaah gimana tadi saya baca Al-Quran senang ya? Mau lanjut aja? Sampai subuh. Bayangkan, sering kalau saya dengar kisah ini atau saya sampaikan kisah ini, dulu penasaran saya mau dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira bagaimana suaranya? Bagaimana bacaan beliau? Luar biasa. Semoga ya kita sama-sama mendengar suara beliau nanti di surga. Kita bertemu Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, kita dengar dulu ini Syekh tadi Rasulullah minta antum baca. Tolong baca, kita mau dengar ini. Tidak sekali. Ini Abdullah bin Mas'ud bacaannya begitu. Apalagi bacaan Rasulullah SAW. Gimana kita? Coba lihat. Kamu yang imam bukan syekh. Tadi salat Isya gimana? Pernah kita? Gimana kalau yang imam bukan syekh, tetapi Rasulullah SAW. Gimana kira-kira Rasul? Kata seorang sahabat, "Sallaitu al-Isya ma'a Rasulillah." Saya salat Isya bersama Rasulullah SAW. Fasami'tuhu yaqra'u surah At-Tin. Saya dengar Rasulullah membaca surah At-Tin, At-Tin wa Zaitun. Ya Allah, wallahi ma sami'tu sawtan ahsana wa la ajmala minhu. Saya tidak pernah dengar suara lebih indah daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, nikmat anugerah Allah bagi sahabat Rasulullah. Mereka bertemu beliau, mendengar suara beliau, salaman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi insyaallah kita suatu saat bisa bertemu beliau di surga. Orang tua di Madinah seperti setiap hari seperti itu. Sampai salah satu hari beliau ketemu seorang muda minta tolong baca. Biasa dia baca terus lewat sujud tilawah. Sujud tilawah ada beberapa ayat sujud tilawah dalam Al-Quran. Sunnah ketika baca ayat itu bersujud. Nah, dia dalam salat dia ketika sujud al-qari wal mustami' yang baca sujud yang dengar juga bersujud, dua-duanya bersujud. Baca doa setelah selesai baca doa dia angkat dari sujud. Tapi orang tua masih sujud, masih nikmat dalam sujud baca doa yang lain. Karena dalam keadaan sujud doanya mustajab. Posisi paling dekat dengan Allah ketika bersujud. Dan itu yang punya hajat, punya masalah yang jangan tinggalkan doa khususan saat bersujud. Mohon kepada Allah, curhatlah dalam keadaan sujud, minta kepada Allah hajatnya, yakin Allah ijabah hajat doa khususan ketika bersujud. Tapi orang itu sedang bersujud, sujudnya lama, 1 minit, 2 minit, 3 minut, sampai apapun. Pemuda itu khawatir karena tua, khawatir ketiduran atau apa ya, bisa jadi kan? Ini apa, lama sekali ini, kita mau lanjut baca lagi. Akhirnya lama lagi. Akhirnya dia kerahkan, Pak, ternyata sudah meninggal. Husnul bayangkan sidang bersujud di Masjid Nabawi antara dua salat, sedang dengar Al-Quran dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah husnul khatimah.
padahal beliau belum bisa baca Al-Quran. Bayangkan, belum bisa baca, tapi diberikan oleh Allah kemuliaan yang begitu luar biasa karena beliau betul-betul mencintai Al-Quran setiap hari dekat dengan Al-Quran. Itulah makna ahlul Quran. Berarti walaupun di antara kita mampu hafal, tetapi setiap hari bertemu Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, pasti dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Karena itu hadirin, usahakan jangan jauh dari Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran wallah keberkahannya, kemuliaannya untuk dunia sebelum akhirat. Kenapa kadang-kadang di antara kita malas membaca? Karena berpikir ya Al-Quran itu hanya mendapatkan pahala, kebaikan, hasanah untuk akhirat. Kalau itu saja cukup luar biasa. Tetapi bagaimana kalau tahu bahwa Al-Quran itu memberkahi dunia ini, memudahkan segala urusan di dunia sebelum akhirat. Yang tadi saya sampaikan, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun ke Madinah Makkah. Artinya apa? Artinya setiap hal, setiap waktu, setiap tempat yang ada hubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini masih Nurul Muqarrabin, tidak begitu besar ya, sederhana ya. Mana lebih mulia, masjid ini atau rumah kita masing-masing? Kalau di antara kita rumahnya lebih besar dari masjid, mana lebih mulia, tetap masjid atau rumah? Kalau di antara kita rumahnya 2 lantai lebih mewah daripada masjid ini, tetap yang mulia mana, masjid atau rumah? Kenapa? Perlu berpikir, kenapa? Padahal kalau segi bangunan sama saja, rumah dan masjid sama, hanya masjid itu ruangan terbuka. Kalau keramik, karpet, cat, ya, semen, batu sama. Bedanya apa? Kenapa masjid itu lebih mulia daripada rumah? Karena tergantung isinya. Karena masjid itu isinya ibadah, salat, zikir, majlis ilmu, baca Quran, banyak amal saleh yang sering kita laksanakan di masjid. Jadi masjid ini ahabbul biqa'i ila Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Karena sering di dalamnya ada ibadah, salat dan lain. Begitulah rumah kita. Bisa rumah kita tidak kalah dengan masjid. Bisa rumah kita menjadi tempat yang mulia, tempat yang barakah. Tergantung isinya. Kalau isinya dengan Al-Quran, isinya dengan zikir kepada Allah, salat, ibadah, rumah kita menjadi tempat yang mulia di sisi Allah, yang sering dihadiri oleh para malaikat. Sering dihadiri oleh para malaikat. Pernah diundang setelah selesai acara, sebelum acara, dulu sebelum demi acara besar di masjid, salah satu masjid, panitia minta tolong, Syekh, tolong setelah kajian, setelah terbiasa, kita mau mampir ke rumah ibu. Ada seorang ibu dekat rumah. Ibu sering salah satu donatur program kami, sering mendukung program. Minta tolong dari dulu, kalau Syekh datang, mampir ke rumahnya sebentar saja. Maaf Syekh, sebentar saja mampir. Boleh tak? Ya boleh, insyaAllah siap. Kalau tidak, bismillah, saya senang. Apalagi orang yang selalu mendukung membantu program agama Allah di masjid dan lainnya, siap. Ya, terus setelah selesai mampir ke rumah ibu sebentar saja. Ketika masuk rumah, ibu sudah kumpulkan anak-anak, cucu, semua. Ketika saya masuk, ibunya senang sekali. Langsung melihat saya nangis ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syekh datang ke rumah saya. Saya bilang, ibu kenapa nangis? Katanya bahagia saya. Kalau bahagia nangis, kalau sedih apa ya? Sama-sama ya. Jadi katanya Mu'ul Farah. Jadi saya mengatakan bahagia. Ya. Nah, saya bilang, Bu, kan saya mampir sebentar saja ya, nggak bisa lama. Ya Alhamdulillah cukup luar biasa. Saya bilang, Ibu, gimana kalau saya tawarkan ada tamu lebih mulia daripada Syekh, bisa mampir ke rumah ibu, bisa lama bukan sebentar.
lama di rumah. Mau kan? Maksudnya apa? Gimana sih? Iya mau. Malaikat mau kan? Iya mau. Gimana caranya? Mau undang malaikat bisa. Kalau mau undang syekh mungkin agak susah. Kalau mau undang malaikat lebih mudah. Gimana caranya? Buka Al-Quran, baca dia. Duduk di rumah, ambil Al-Quran, di rumah baca. Sebentar baca, malaikat suruh sekali mendengar Al-Quran dari manusia. Kata ulama, malaikat, bayangkan, malaikat tidak diberikan nikmat membaca Al-Quran. Malaikat tidak diberikan nikmat membaca Al-Quran. Mereka hanya bertasbih, berzikir. Kalau Al-Quran tidak. Yang diberikan nikmat anugerah Allah adalah manusia. Karena itu malaikat sangat senang sekali mendengar Al-Quran dari manusia. Mereka menunggu mana yang baca, di mana yang baca. Langsung mereka datang ke rumahnya mendengar Al-Quran dari fulan, dari kita. Bayangkan. Karena itu kalau membaca Al-Quran di rumah, malaikat hadir di rumah kita. Kalau malaikat hadir di rumah kita, apa yang terjadi? Bayangkan, satu, kalau malaikat masuk, syaitan lari dari rumah kita. Ini salah satu keberkahan keutamaan Al-Quran di dunia. Malaikat hadir, syaitan lari. Gak bisa Al-Quran, gak bisa syaitan tinggal di tempat yang dihadiri di dalamnya malaikat. Gak bisa, takut dia dengan malaikat. Takut, gak bisa. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fi buyutikum." Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Baca Al-Quran. Fa inna asy-syaitana yafirru. Sesungguhnya syaitan lari jauh dari rumah dan di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga yang sedang membaca Al-Quran di rumah. Setiap hari membaca, Allah memberkahi, melindungi keluarga dan rumah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Bayangkan, ini salah satu keberkahan keutamaan Al-Quran di dunia sebelum akhir. Berarti khususnya Bapak Ibu yang punya hajat atau di rumah banyak masalah, banyak gangguan, tetapi itu betah di rumah banyak masalah, banyak yang terjadi suatu antara keluarga, baca Al-Quran di rumah. Khususan surah Al-Baqarah, usahakan surah Al-Baqarah, usahakan khususan yang punya masalah atau merasa aib, hasud, ada yang membuat masalah baginya, baca. Banyak masalah yang terjadi di rumah kita atau di diri kita karena aib. Tahu aib?